Shalom semuanya, ibu-ibu yang gabung, sudah kangen sekali ngelihat wajahnya. Kita bersyukur ya pagi ini kita bisa sama ketemu di Zoom. Yuk kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji bersyukur atas kebaikannya yang luar biasa bagi kita. Yuk kita mulai PPW sekarang. Oh ya. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur bahwasannya Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kau mengumpulkan kami pada pagi hari ini kebaktian Women in Christ di tempat ini ya Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Bapak. Bapak, Kau mengurapi Tuhan setiap daripada ibu-ibu yang akan mendengarkan firman-Mu, yang akan menaikkan pujian penyembahan di dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan Kau akan mengurapi Tuhan Ibu Ruth yang akan membawakan sebagian daripada firman-Mu menjadi alat kepanjangan tangan pada pagi hari ini ya Bapak. Biarlah firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur Tuhan sehingga berbuah-buah ya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, ibu-ibu Tuhan, Women in Christ menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kebaktian Zoom pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Buat ibu-ibu WC yang luar biasa, semua diberkati Tuhan, amin. Kembali kita berjumpa di ibadah Women in Christ pada hari ini. Saya menyapa buat ibu-ibu yang ada di rumah. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat-sehat, amin. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Sampai hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan melimpah bagi setiap kita. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Woo! Haleluya. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gitu. Saya angkat kedua tanganmu katakan, jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka sebab Dia langkah. Oh oh, jadi langkahku,
bersuka sebagai dirangkangku. Haleluya. Dia dahsyat, dia ajaib, dia perkasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk terus menyembah dan memuliakan nama. Haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengasihi-Mu ya Bapa. Kami bisa melewati setiap apapun dalam dunia ini, kalau kami hidup di dalam Engkau. Kasih-Mu yang begitu sempurna atas setiap kami, itu menuntun kehidupan kami, untuk kami lebih lagi dekat dengan-Mu ya Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau ya Bapa, Engkaulah Raja kami. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Engkaulah Rajaku. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Ajar kami bersyukur setiap waktu hanya kepada-Mu ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu ya Bapa. Engkau dahsyat bagi setiap kami. Thank you Lord Jesus, thank you. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami sebentar akan mendengar akan firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Ruth. Bapa, Engkau telah menaruh firman-Mu di dalam mulut lidahnya, dan kami percaya Bapa, Engkau telah mengurapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami yang akan mendengar. Kami mau buka hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, shalom semua ibu-ibu dari GPI Puri Indah terutama ya. Senang sekali bisa ketemu kembali. Kalau enggak salah yang dulu hanya lewat recording ya. Dan kali ini via Zoom. Jadi bisa melihat wajah ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya pengen sharing satu kebenaran firman Tuhan yang sekaligus mumpung kita masih di awal tahun 2021. Biasanya orang itu ketika di awal tahun itu kita tuh selalu merindukan supaya bisa menemukan pimpinan Tuhan yang akan menuntun dan menguatkan kita sepanjang tahun yang baru ini. Nah, ibu-ibu seperti yang ibu-ibu mungkin sudah baca di tema kita hari ini adalah tentang Hineni. Saya meminjam istilah ini dari teman-teman pada zaman beberapa tahun yang lalu. Ada teman-teman dari kelompoknya Bapak siapa itu almarhum Bapak Petrus Agung. Mereka menyebut istilah Hineni itu cukup sering. Tetapi banyak dari kita mungkin tidak ngerti istilah Hineni itu sebetulnya adalah istilah yang ada di Alkitab. Nah, sebelum kita berbicara mengenai Hineni, saya terlebih ingin sharing dulu sebentar mengawali tahun ini. Tahun 2020 awal, saya terkunci di Australia, secara khususnya ada di Perth. Nah, mungkin tadi saya dengar ada Ibu Michelle di sini baru balik dari Melbourne ya, terkunci juga dulu di Melbourne. Sebetulnya saya bisa pulang ke Indonesia, saya bisa balik. Tetapi pas anak-anak itu semuanya lagi studi di sini dan salah satunya di bawah usia 18 tahun sehingga membutuhkan guardian yaitu papanya. Nah, kalau papanya sama anak-anak saya di sini, saya pikir saya balik ke Indonesia, nanti jomblo ibu-ibu, nah, bisa gawat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pasrah nih, terkunci di sini, tidak tahu sampai kapan. Tetapi yang jelas kemarin saya menerima kabar bahwa border atau travel internasional untuk Australia, secara khususnya Western Australia, itu baru akan dibuka tahun 2022. Jadi terjadi delay lagi, kemunduran lagi. Nah, ya saya belajar untuk mengalir dengan Tuhan. Di awal tahun 2020, Tuhan memberikan pesan kepada saya bahwa tahun 2020 adalah tahun Elia. Itu saya sudah dapat pesan itu di akhir tahun 2019. Tahun Elia itu seperti apa? Yaitu seperti cerita Elia yang disembunyikan Tuhan di Sungai Kerit. Kemudian Tuhan berbicara, tinggallah dulu di Sungai Kerit, aku akan memelihara kamu sebab akan terjadi kekeringan yang cukup panjang. Saya tadinya tidak pernah menyangka bakalan terjadi COVID, karena yang saya pikir pasti mungkin soal krisis ekonomi lah. Karena setiap tahun selalu ada ceritanya yang namanya krisis ekonomi. Dan kemudian Tuhan berbicara dengan jelas bahwa akan terjadi masa sulit. Nah,
Singkat cerita, tanggal 4 Maret, jadi pada waktu itu saya wirawiri bolak-balik Indonesia, bolak-balik Surabaya, Perth, ibu-ibu berkali-kali, 2 minggu Perth, terus kemudian balik lagi ke Surabaya 2 minggu untuk pelayanan, balik lagi ke Perth 2 minggu. Demikian sampai akhirnya terjadi ledakan, maksudnya mulai muncul COVID. Nah, Indonesia paling lama terkenanya ya, boleh dibilang baru belakangan. Jadi saya masih wirawiri juga. Terus kemudian singkatnya Tuhan bicara itu tahun Elia. Nah, ketika mulai COVID, banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, Ibu Ruth, sampai kapan COVID ini akan terjadi? Sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung? Saya tidak tahu, ibu-ibu, tidak semuanya Tuhan itu membukakan kepada saya. Saya ngomong sama mereka, saya jujur, saya tidak tahu. Tetapi namanya manusia masih ada keponya juga. Saya tetap cari tahu. Dan ketika saya cari tahu di dalam doa, Tuhan boleh nggak saya tuh tahu bocorannya. Kira-kira saya dikasih gambaran dong sampai kapan keadaan ini akan berjalan. Satu kali Tuhan memberi saya sebuah penglihatan, ibu-ibu. Jadi Tuhan paling banyak berbicara lewat penglihatan. Di dalam penglihatan itu saya melihat sebuah benteng dengan tembok yang sangat tinggi. Dan saya tinggal di dalam benteng itu bersama dengan keluarga saya dan ada orang-orang lain. Ada wajah yang saya kenal, tapi juga banyak wajah yang tidak saya kenal. Lalu di dalam benteng itu saya berusaha untuk mencari tangga, untuk panjat itu benteng. Karena saya ingin mengintip apa yang ada di balik tembok. Saya ingin tahu yang di luar itu seperti apa. Terus kemudian, nah Tuhan memang seringkali berbicara kepada saya melalui penglihatan atau vision. Nah kemudian Tuhan itu ngomong begini, kamu nggak usah ngintip-ngintip, kamu nggak usah berusaha cari cara untuk bisa manjat tembok. Temboknya tinggi sekali ibu-ibu. Terus Tuhan cuma bilang begini, bagianmu adalah tinggal di dalam tembok, konsentrasi di dalam tembok, intim dengan aku akan memelihara kamu dan keluargamu. Itu aja yang Tuhan kasih di awal-awal COVID. Saya masuk ke Perth 4 Maret, itu di awal-awal Tuhan berbicara. Terus kemudian Tuhan ngomong, satu yang aku janjikan kepadamu, aku akan memelihara engkau dan seisi rumahmu dan semua anak-anakku dan beberapa anak-anakku yang lain. Nah, saya melihat di dalam benteng itu, ibu-ibu, saya melihat piring-piring raksasa, seberapa besarnya, tingginya kira-kira seleher saya. Jadi piring-piring raksasa. Nah, di dalam piring itu ada makanan bukan cuman sayur-sayuran, jadi kayak kambing gitu, bukan ya. Tapi makanan yang enak, steak, terus ikan, salmon, dan sebagainya. Saya tahu satu hal, saya nangkep arti penglihatan itu, Tuhan akan memelihara beberapa anak-anak Tuhan di dalam benteng. Nah, itu yang terjadi sampai hari ini saya tidak tahu berapa lama. Dan saya melihat banyak anak-anak Tuhan juga yang mengalami, mereka di tengah kondisi pandemik, tapi mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itu juga banyak terjadi. Baru saja saya menerima WhatsApp dari seseorang yang tidak saya kenal, dan dia itu cerita, Ibu Ruth, semua orang itu stres. Salah satunya bidang yang dikerjakan adalah properti, ibu-ibu. Lalu dia WA saya dan dia cerita, saya mempraktekkan apa yang Ibu khotbahkan di YouTube, dan dia bilang begini, semua orang banyak yang mengeluh bahwa kondisi properti itu lagi sangat-sangat sulitnya di dalam masa-masa sekarang. Tetapi dia bercerita bahwa dia baru saja justru kebanjiran berkat yang bertubi-tubi. Salah satunya dia baru saja closing properti senilai 176 miliar. Saya sampai, wow, 176 miliar di kondisi pandemik seperti ini hampir boleh dibilang begitu impossible ya ibu-ibu. Nah itu yang terjadi ibu-ibu. Jadi saya melihat ada banyak juga anak-anak Tuhan di tengah kondisi pandemik ini juga mengalami pemeliharaan Tuhan seperti Elia, dikirimi burung gagak, tetap dikasih Tuhan makan. Namun ibu-ibu, walaupun saya melihat penglihatan itu, namanya manusia, saya masih kepo, kepengen tahu sampai berapa lama ya Tuhan. Nah, kalau saya belajar dari kitab Raja-Raja mengenai kisah Elia, saya membaca cerita itu,
kekeringan di zaman Elia itu sekitar 3 tahunan, ibu-ibu. Itu kalau persis seperti zaman Elia. Nah, saya tidak tahu Tuhan itu akan mengizinkan kondisi seperti ini persis seperti zaman Elia atau tidak, saya tidak tahu. Seorang hamba Tuhan yang lain, hamba Tuhan India, pada waktu bulan April saya dikirimi sebuah rekaman khotbah. Hamba Tuhan India ini berkhotbah di tahun 2012. Dia khotbahnya tahun 2012 dan dia menyampaikan pesan bahwa katanya di dalam khotbahnya tahun 2012 dia melihat sebuah penglihatan atau mimpi, saya tidak lupa. Di dalam penglihatan atau mimpi itu dia melihat ada sebuah vision yang Tuhan kasih lihat untuk dijadikan sebagai peringatan bagi seluruh dunia. Dia bilang begini, saya melihat ada musim di mana lembu-lembunya kurus semua. Jadi itu persis seperti masa Yusuf, lembu kurus. Lalu dia bilang, dari masa lembu kurus ternyata belum berhenti, lanjut lagi ke lembu berdarah. Jadi lembu kurus itu kemudian menjadi lembu berdarah. Lalu lembu berdarah itu kemudian menjadi lembu sekarat. Lalu lembu sekarat itu berubah menjadi lembu mati. Dan dia berkata di dalam khotbahnya tahun 2012, itu penglihatan akan dimulai pada tahun 2020. Jadi khotbahnya dia tahun 2012, dia sudah menyebutkan tahun 2020. Nah, yang mengagetkan ibu-ibu, dia bilang begini, masa lembu kurus sampai dengan lembu berdarah, sampai dengan lembu mati, total akan berlangsung sekitar 20 tahun. Itu kalau pendeta India loh, Bu. Itu pendeta India, Bu. Total 20 tahun saya itu. Waduh, 20 tahun gue bisa udah punya cucu. Ini gue 20 tahun. Saya tidak tahu apakah itu nubuatan 100% akurat atau tidak. Saya tidak tahu. Prinsip saya begini, ibu-ibu. Prinsip saya. Kalau sebuah nubuatan itu bagus, positif, aminkan saja. Amin. Apa sulitnya sih mengaminkan yang positif? Kan gitu toh, Bu. Perkara benar apa salah? Kalau kita mengaminkan positif, malah yang salah bisa jadi benar karena jadi sesuai iman. Tetapi kalau sebuah nubuatan itu negatif, saran saya, jangan ditolak 100% mentah-mentah. Tapi jadikan itu sebuah pertimbangan dan jadikan itu sebuah peringatan untuk kita bisa mempersiapkan diri yang terbaik untuk menghadapi kondisi terburuk. Amin ya ibu-ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau memang kondisinya akan menjadi tidak mudah, terus kemudian kisah Elia itu sekitar 3 tahun, pendeta India itu 20 tahun, mana yang akurat? Saya berharap semuanya akan segera selesai. Saya berharap. Tapi saya tidak tahu ibu-ibu. Nah, memasuki tahun 2021, di akhir tahun 2022, ketika saya banyak menyendiri dengan Tuhan, saya mulai bertanya, Tuhan, tahun ini kasih pimpinanmu Tuhan. Nah, Tuhan bicara, tahun ini akan menjadi tahun serendipity. Kalau dalam bahasa Inggris itu serendipity. Kalau ibu-ibu cek di kamus, serendipity itu adalah kebetulan. Artinya adalah kebetulan. Tetapi bukan sebuah kebetulan yang biasa. Misalnya ibu-ibu jalan ke mall, kebetulan ketemu teman SD, lalu ngobrol, oh ternyata dia udah punya cucu, begini-begini. That's it. Setelah itu selesai. Itu bukan serendipity. Serendipity adalah kebetulan yang dimaksud adalah kebetulan yang membawa keuntungan yang luar biasa, keuntungan yang besar, bahkan sampai kepada breakthrough perubahan status yang luar biasa. Kalau bahasa lainnya, saya percaya adalah tahun di mana intervensi tangan Tuhan itu akan turun atas anak-anak Tuhan tertentu yang memberikan kemurahan yang luar biasa sampai mengubah nasib dan mengubah status bagi anak-anak Tuhan. Nah, saya mau ajak ibu-ibu, kebetulan kita juga akan membahas dari kisah kitab Rut, ya.
Kitab Rut pasal yang ke-1. Kita lihat Kitab Rut pasal yang pertama. Jadi tahun 2021 ini yang saya dapat, ini saya loh ibu-ibu, sekali lagi ibu-ibu tetap harus menguji. Pendeta, lain pendeta, temanya lain-lain. Buat saya, setiap pesan yang disampaikan, yang positif saya aminkan, yang negatif saya jadikan peringatan untuk persiapan. Kitab Rut pasal 1. Jadi saya bilang tahun ini adalah tahun 3 tokoh. Kalau tahun lalu adalah tahun Elia, tahun ini adalah tahun 3 tokoh, yaitu tahun Rut, tahun Benyamin, dan tahun Isakar. Oke, kita lihat Rut pasal 1, ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ibu-ibu, cerita Rut adalah dari latar belakang masa kekeringan. Jadi kalau ibu-ibu membaca tentang kelaparan, itu pasti kekeringan, sama seperti kisah Elia. Jadi cerita Rut ini berlangsung pada zaman hakim-hakim, ya, pada zaman hakim-hakim. Dan ketika saya berusaha untuk mencari tahu berapa lama masa kekeringan pada zaman hakim-hakim, cukup panjang juga. Terus kemudian, karena kekeringan ini, maka keluarga Naomi hijrah. Mereka membawa banyak harta untuk apa? Mengadu nasib ke negara lain. Dan ketika mereka balik ke Bethlehem, ternyata di Bethlehem mulai terjadi lumayan ada panenan jelai. Nah, jelai itu makanan pokok juga bagi orang Timur Tengah, tapi kualitasnya lebih bawah daripada gandum. Nah, saya seperti bilang, hari ini kita akan menjelaskan tentang Hineni yang dilihat dari kisah Rut. Kita lihat dari ayat yang ke-3 dari pasal 2, ibu-ibu. Rut pasal 2 ayat ke-3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Seperti yang saya bilang, tahun ini adalah tahun 3 tokoh, tahun Rut salah satunya. Tahun Rut ini adalah tahun serendipity, tahun kebetulan. Kalau ibu-ibu baca ayat 3 tertulis begini, kebetulan Rut ada di tanah milik Boas. Ibu-ibu, di dalam Alkitab ada 12 kali muncul kata kebetulan. Bahasa aslinya adalah mikreh. Jadi mikreh itu sebetulnya, kalau bahasa Indonesia kita menerjemahkan kebetulan. Sebetulnya arti kata mikreh itu adalah sebuah kejadian yang terjadi tanpa diatur, tanpa disangka, tanpa diduga, tanpa direncanakan. Unpredicted, unexpected. Itu arti mikreh. Nah, bahasa Indonesia memakai kata kebetulan. Jadi tidak pernah diatur oleh Rut, tidak pernah disangka oleh Rut, tidak pernah dipikirkan dan kebayang aja tidak pernah oleh Rut. Dia ada di tanah milik Boas. Kok ya pas ada di tanah milik Boas? Kok ya pas Boas ini ternyata ada hubungan saudara sama mertuanya? Kok ya pas ternyata Boas ini yang punya kemampuan untuk bisa mengubah nasibnya Rut dan Naomi. Jadi bagi saya, kebetulan tidak ada di dalam kamus Tuhan. Tetapi yang terjadi yang namanya kebetulan, itu kalau bagi saya adalah tangan intervensi Tuhan yang turun atas seseorang, tangan campur tangan Tuhan yang turun atas seseorang, yang membuat orang itu di tengah-tengah kondisi sulit, orang itu mengalami banyak kemurahan-kemurahan atau favor-favor atau kemudahan yang luar biasa. Nah, ini yang terjadi pada Rut. Nah, saya tunjukkan kepada ibu-ibu. Ketika Rut dan Naomi balik, kita lihat ya, saya tunjukkan ke ayat yang ke-7 dari Rut pasal yang kedua. Boas satu kali tanya kepada pegawai-pegawainya, siapa perempuan itu? Lalu pegawainya cerita, oh tadi perempuan itu bilang, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas jelai di belakang penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun dia tidak berhenti. Bu perhatikan, ia terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun tidak berhenti.
Ibu-ibu, kalau ada seorang perempuan, dia buntutin pegawai-pegawai yang lagi nyabit, kemudian dipanen, dikumpulkan jadi satu, lalu dipikul, dipanggul di sini. Lalu Ruth buntutin mereka. Ibu-ibu tahu kenapa Ruth buntutin mereka? Karena Ruth berharap ada jelai yang jatuh-jatuh dia pungutin. Kenapa dia buntutin? Jelas, karena dia enggak punya duit. Kenapa dia buntutin? Dia berharap dari yang dia kumpulkan bisa dipakai buat makan dia sama mertuanya. Nah, kalau ibu-ibu lihat, dia dari pagi sampai sekarang bekerja enggak berhenti seketika pun, berarti kondisinya adalah kondisi yang sulit. Kondisi yang enggak mudah, betul kan? Kerja setengah mati, kan gitu toh ibu-ibu. Nah, banyak anak-anak Tuhan sama dari sejak tahun lalu, banyak anak-anak Tuhan sampai hari ini yang harus mengalami kondisi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berjuang dengan susah payah untuk seperti Ruth mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarga. Tadi pagi ada yang WA saya menceritakan bagaimana dia, Bu, saya minta bantuan doa. Kondisi saya tidak tahu sampai kapan saya bisa kuat untuk menghadapi seperti ini. Please help in prayer. Jadi kira-kira seperti itu. Banyak yang sampai mungkin sudah seperti Ruth setengah kehabisan energi. Tetapi ibu-ibu perhatikan, Ruth di cerita ini juga sama. Datang dari kondisi yang setengah mati dan memasuki tahun 2021, kita masih akan menghadapi kondisi yang tidak mudah, ibu-ibu. Tapi dengarkan baik-baik. Ini yang Tuhan akan lakukan kepada anak-anak Tuhan tertentu. Saya bilang anak-anak Tuhan tertentu, tidak semuanya. Yuk kita lihat ya. Kemudian ayat yang ke-9, inilah yang ibu-ibu akan temukan di tahun 2021. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ini Boas yang ngomong. Boas ngomong sama Ruth. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ibu-ibu perhatikan, disinilah mulai tangan Tuhan ikut campur, sehingga kondisi Ruth yang sulit itu mulai melihat kemudahan, mulai melihat bantuan supranatural, mulai melihat kemurahan. Kemurahannya di mana? Boas bilang, kamu ikutin ya pengerja-pengerja perempuan, nak. Gitu loh. Kenapa ibu-ibu si Ruth-nya disuruh mengikuti pegawai perempuan? Ya jelaslah, karena kalau pegawai perempuan mungkin mikul, manggul, jelai, rontokannya lebih banyak daripada pegawai laki-laki. Kan kira-kira seperti itu. Rontokannya lebih banyak. Jadi Boas nyuruh dia buntutin yang perempuan aja supaya dapat rontokan lebih banyak. Nah, ini lihat. Tangan kemurahan Tuhan mulai terjadi kepada Ruth. Kita lanjut lagi. Belum berhenti sampai di situ. Di ayat yang ke-14. Perhatikan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepada Ruth, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Lihat ibu-ibu, bukan cuman Ruth disuruh buntutin pegawai perempuan, tapi Boas sering ngajak makan. Makannya apa? Gandum. Seperti saya bilang, jelai itu kualitasnya lebih bawah dari gandum. Bahkan orang Timur Tengah kalau pakai untuk makanan ternak, mereka kan mengambil dari jelai dan bukan dari gandum. Tapi lihat nih, Ruth mulai sering ditraktir nih sama Boas. Ditraktir makanan apa? Gandum. Lihat ibu, terjadi kemudahan-kemudahan. Tangan pertolongan Tuhan. Ini yang akan terjadi tahun 2021 di tengah kondisi yang sukar. Anak-anak Tuhan tertentu akan mengalami intervensi Tuhan, memberikan kemudahan-kemudahan, kemurahan-kemurahan, favor-favor, kebetulan-kebetulan yang tidak pernah diduga,
Yang tambah lama kemurahan Tuhan, tindakan kemurahan Tuhan akan semakin bertambah, bertambah. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat lanjut lagi lebih jauh. Kita lihat ya, ayat yang ke-15 ibu-ibu. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Perhatikan nih, Boas ini bisikin. Nah, Boas ini pesen sama pegawai-pegawainya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Maksudnya apa dari antara berkas-berkas? Jadi kalau Ruth itu ndak buntutin pegawai-pegawai, dia mau ngambil dari tumpukan jelai yang sudah ditumpuk, jadi lebih gampang kan kalau dari tumpukan kan banyak. Itu dia kalau mau ngambilin boleh. Sama Boas pesan sama pegawainya, jangan kamu larang. Nah, berarti kemudahannya tambah lebih gila lagi nih Bu-Ibu. Boas bilang, tuh tumpukan-tumpukan tuh kalau dia mau ngambil di situ, jangan kamu larang loh ya. Wah, mungkin kalau kita jadi Ruth tak ambil sebanyak-banyaknya ya, tapi Ruth ini tipe yang bukan aji mumpung ya Ibu-Ibu, tahu diri. Tapi ini lihat, tindakan kemurahan Tuhan mulai terjadi kepada Ruth dan Naomi. Lalu perhatikan, di ayat yang ke-17 Ibu-Ibu. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Wow, Ruth masih kerja sampai petang. Terus kemudian, dan ia mengirik yang dipungutnya, ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Kenapa seeva jelai? 1 eva itu kira-kira sekitar 36 kilo. Kita balik ke ayat 16. Kok bisa Ruth dapat banyak? Sehari mengumpulkan 36 kilo. Lihat ayat 16. Bahkan haruslah kamu. Jadi Boas ini mengharuskan pegawainya. Pegawainya diharuskan. Diharuskan apa? Dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungut. Nah, ibu-ibu bayangin nih, pegawai-pegawainya diharuskan. Kamu sengaja loh ya, tarik-tarian itu loh, tarik-tarian supaya Ruth itu bisa dapat ngantongin lebih banyak. 1 hari Ruth itu bisa mengumpulkan 1 eva sekitar 36 kilo. Menurut ibu-ibu kira-kira dia akan kumpulkan hanya untuk ibunya, mertuanya sama dia? Enggak mungkin Bu, terlalu banyak. Lalu apa yang saya percaya dilakukan oleh Ruth? Ya dia akan jual lah. Mungkin di packaging 20 kiloan, sehari 36 kilo, di packaging 5 kiloan dia jual, dia bisa dapat income. Ibu-ibu lihat ya, kemurahan demi kemurahan terjadi pada Ruth. Singkat cerita, pada akhirnya sampai kemurahan Tuhan bukan hanya di financial. Secara kebutuhan dipenuhin bahkan lebih. Sampai Alkitab menuliskan Ruth itu sering pulang bawa makanan kenyang enggak karu-karuan. Tetapi kita tahu ceritanya sampai statusnya Ruth, nasibnya Ruth itu berubah ibu-ibu dari janda menjadi istri. Bukan istri sembarang orang, tapi istri pria terhormat. Bukan sekedar sembarang pria terhormat, tetapi Boas adalah tuan tanah di Bethlehem. Jadi banyak sebagian besar tanah-tanah yang ada di Bethlehem itu kepunyaan Boas. Bagi ibu-ibu yang pernah ke Israel, kalau pernah ke Bethlehem, nah zaman itu Ibu, Bethlehem itu tuan tanahnya adalah Boas. Jadi kayanya luar biasa. Ibu yang namanya janda pada zaman Perjanjian Lama itu betul-betul aib. Seorang janda tidak mempunyai hak untuk memilih. Misalnya kalau pemilu, janda tidak punya hak suara. Seorang janda itu juga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan tunjangan sosial. Seperti BPJS atau apapun sebutannya. Makanya di Perjanjian Lama, Tuhan ngajarin supaya orang-orang Israel itu juga memberikan persembahan untuk para janda. Karena janda-janda tidak diperhatikan. Jadi janda-janda itu dianggap aib, Ibu, dianggap najis. Gitu loh. Perhatikan dari nasibnya sebagai janda. Makanya di Yesaya pernah ada dituliskan begini. Aku akan menghapuskan aib kejandaanmu. Jadi janda itu aib dihapuskan menjadi seorang istri,
bukan sekedar istri, tapi dia menjadi istri orang terhormat, istri dari tuan tanah, berarti dia adalah nyonya tanah ya mungkin kalau sebutannya, dan bahkan dia menjadi nenek moyang dari juru selamat. Lihat nasib yang dialamin berubah. Ibu-ibu dengar baik-baik, tahun 2021 akan terjadi. Tiba-tiba, tidak diduga oleh ibu-ibu, ibu-ibu ketemu dengan divine connection, perjumpaan ilahi, yang kemudian membuka pintu berkat buat Anda, membuka pertolongan buat Anda. Dan makin lama pertolongannya makin bertambah, makin naik, makin kualitasnya makin tambah luar biasa, tambah dahsyat. Itu yang akan terjadi tahun 2021. Dan bahkan banyak dari anak-anak Tuhan tahun 2021 sampai mengalami perubahan nasib yang besar-besaran. Tidak diduga kita bisa tahun ini berdoa bertahun-tahun untuk perubahan anak, untuk perubahan suami, tiba-tiba tanpa direncanakan, tidak disangka-sangka, tiba-tiba anak saudara berubah 180 derajat, tiba-tiba keluarga saudara mengalami pemulihan, tiba-tiba yang tadinya keras, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dirubah, tiba-tiba seperti kesambet, tahu-tahu berubah menjadi berapi-api buat Tuhan, cinta Tuhan, menjadi lapar dan haus akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan sebagainya ibu-ibu. Jangan pernah meremehkan kalau tiba-tiba tangan Tuhan intervensi, terjadinya seperti Rut. Nasib berubah seperti membalikkan telapak tangan. Tadi di bawah, tiba-tiba dibawa naik ke atas. Itulah yang akan Tuhan lakukan. Jadi ada banyak unexpected, ada banyak hal-hal surprise, ada banyak suddenly tiba-tiba, ada banyak hal-hal yang tidak diduga yang akan terjadi pada tahun 2021 yang akan membawa ibu-ibu dan saya pada keadaan di mana dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari pertolongan kepada pertolongan, dari kemurahan Tuhan kepada kemurahan, dari favor ke favor, bahkan sampai membawa perubahan nasib yang secara ajaib dan dahsyat kepada kita semua. Amin ibu-ibu. Saya tidak tahu apapun doa ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu katakan, saya puji Tuhan Bu, tahun 2020 Tuhan pelihara keluarga kami secara amazing. Yang lain mengeluh pekerjaan sulit, kami melihat berkat dan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Berarti ibu-ibu mengalami seperti Elia di Sungai Kerit. Kekeringan terjadi, tetapi Elia dipelihara Tuhan. Dipeliharanya tidak main-main loh Bu. Dikasih daging sehari 2 kali. Ibu-ibu tahu kan dikasih daging. Tuhan ngirimi Elia, makanannya Elia jauh lebih mewah loh daripada makanan Yohanes Pembaptis. Makanan Yohanes Pembaptis apa ayo? Makan tanaman belalang itu dan madu hutan. Makanannya sangat sederhana. Makanan Elia enggak sederhana loh Bu. Tiap hari steak loh. Sehari 2 kali loh makan steak. Steak pagi sama steak sore. Ya toh? Nah kalau ibu-ibu cerita, tahun 2020 Bu, saya ngalamin pemeliharaan Tuhan. Orang tuh setengah mati. Tapi kami tuh melihat kebaikan Tuhan. Berarti ibu-ibu mengalami seperti Elia. Dan dengarkan baik-baik. Kondisi sulit masih akan berlangsung ibu-ibu. Kondisi sulit masih akan berlangsung. Tapi dengarkan. Tahun 2021 ada orang-orang tertentu yang akan mengalami seperti Rut. Tiba-tiba tanpa diduga. Tidak disangka. Tidak terpikir. Apa yang tidak timbul dalam hati ibu-ibu. Tahu-tahu dapat deh. Tahu-tahu dikasih. Tambah lama kualitasnya tambah gila. Tambah mendahsyat. Bahkan sampai merubah. Merubah nasib secara luar biasa. Merubah status. Status keuangan. Status pekerjaan. Merubah banyak hal yang luar biasa. Itu yang Tuhan akan lakukan tahun 2021. Coba kita lihat ibu-ibu. Bagaimana, pertanyaannya tuh begini, bagaimana Bu Ruth? Saya kepengen bisa mengalami seperti Ruth di Alkitab. Saya pengen ngalamin seperti Elia. Saya pengen ngalamin seperti yang terjadi di Alkitab, mengalami kemurahan, mengalami pembalikan keadaan yang begitu dahsyat. Jawabannya satu ibu-ibu, namanya Hineni. Hineni. Saya ajak lihat Rut pasal 3.
Kita lihat Rut pasal 3, ayat yang ke-7 Ibu-ibu. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Kalau kita melihat cerita ini, Ibu-ibu, kalau kita melihat dari budaya kita, jelas kita akan merasa Rut ini kok agresif, menjijikkan. Tetapi saya mau mengajak kita bisa memahami culture pada masa itu. Apa artinya sih Ibu? Seorang perempuan. Jadi Naomi itu memberi nasihat, kamu datang ke Boas, singkapkan selimutnya, kamu berbaringlah di kakinya. Ibu-ibu, apakah artinya menyingkapkan selimut lalu berbaring di kaki Boas? Itu artinya persis seperti Mazmur 91 ayat 1. Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di awal COVID, banyak pendeta memakai Mazmur 91 untuk menangkal COVID. Katanya Mazmur 91 bahwa kita itu akan terhindar dari penyakit COVID. Kita tidak akan kena. Tetapi pada kenyataannya banyak hamba-hamba Tuhan yang kena dan tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan yang pulang melalui jalur terkena penyakit COVID. Apa artinya dari Mazmur 91 ayat 1 bermalam di bawah naungan Tuhan? Itu artinya seperti orang melebarkan sayap. Jadi seperti Tuhan itu membuka sayap lalu kita ada di dalam naungan sayap. Itu bicara apa sih Ibu-ibu? Itu bicara dua pengertian. Sebetulnya bicara beberapa pengertian. Pengertian pertama itu bicara tentang intimacy atau keintiman. Saya tuh cuma mau bilang begini Ibu-ibu. Akan terjadi tahun 2021. Ibu dengarkan baik-baik. Ibu-ibu itu tidak bisa ngandalkan pekerjaan yang mungkin selama ini rutin engkau jagain. Mungkin banyak orang yang berkata begini, dia tenang karena pabriknya jalan, karena usahanya jalan. Yang tahun lalu usaha travel, semua merasa aman dan tenang. Karena apa? Karena tiket pesawat murah. Begitu banyak orang melakukan perjalanan dengan pesawat. Begitu banyak hotel-hotel budget berdiri. Banyak hotel budget didirikan karena orang lagi rame hotel budget. Mereka tenang karena apa? Usaha travel naik daun. Mereka tenang karena bisnis yang mereka kerjakan jalan dengan baik. Tiba-tiba COVID meledak. Tidak pernah diduga. Seluruh dunia, walaupun kemudahan pesawat murah, tapi tiba-tiba seluruh dunia langsung border perbatasan banyak ditutup. Usaha-usaha travel dalam waktu singkat terjun bebas. Banyak yang tutup, banyak yang bangkrut Ibu-ibu. Bukan hanya itu, seperti saya bilang, properti-properti juga banyak yang anjlok. Usaha apa lagi? Banyak toko-toko yang anjlok. Pada awal-awal COVID, satu-satunya toko yang tambah kaya mungkin adalah toko yang kayak barang-barang kebutuhan sehari-hari. Itu yang rame. Plus toko obat gitu ya. Mungkin perusahaan obat itu yang lagi rame pada awal-awal. Jual masker, terus antiseptik, disinfektan, itu yang banyak. Ibu dengarkan baik-baik, kondisi sukar ini akan berlanjut terus. Saya nggak bilang kondisi sukar ini bakalan COVID ini terus. Itu pun saya nggak tahu. Ibu-ibu lihat sekarang, COVID yang pertama saja, vaksin masih belum 100% sukses. Indonesia menerima vaksin dari China. Tahukah ibu-ibu China lockdown lagi? Jadi kayak enggak selesai-selesai. Vaksin pertama belum beres. Muncul bukan gelombang kedua, tetapi varian yang baru dari coronavirus. Dan ini berdampak terus, seperti efek karambol, ke bisnis, ke ekonomi, kepada pekerjaan. Yang saya maksud kondisi sulit ini akan berlanjut,
itu adalah seperti efek karambol, ibu-ibu. Yang tadinya tenang karena hotel budgetnya jalan, sekarang nggak bisa. Yang tadinya tenang karena travelnya rame, sekarang sulit, ibu-ibu. 2 tahun lalu saya hampir kepengen buka usaha travel, ibu-ibu. Tetapi Tuhan melarang. Jadi tahun-tahun ke depan ini, ibu-ibu akan terjadi masa di mana engkau tidak bisa jagakan pekerjaanmu yang ritual, yang rutin. Bahkan kemampuan, pengalaman yang kau andalkan pun tidak bisa kau harapin. Mungkin tahun-tahun kemarin engkau punya ide, strategi seperti ini bisa jalan. Tetapi kemudian tiba-tiba tahun-tahun ini nggak jalan. Mungkin kau punya ide, aku usaha ini mungkin bisa jalan. Ternyata nggak bisa jalan. Kita tidak bisa mengandalkan kerjaan yang kita pikir sudah aman jadi pegangan kita. Kita tidak bisa pegangan sama tabungan deposito. Kalau ibu-ibu masih punya tabungan cukup banyak, puji Tuhan. Tetapi akan tiba waktunya, ibu-ibu tidak bisa mengandalkan itu lagi. Berapa banyak yang terkena COVID, mereka punya tabungan banyak, tapi akhirnya tidak bisa menolong nyawa mereka juga. Jadi akan terjadi seperti itu, Ibu. Nanti kondisi pekerjaan itu akan terjadi seperti Ishak. Ibu ingat cerita Ishak, tanah kering, tidak ada hujan. Secara kasat mata, secara akal manusia, meskipun tanah kering itu ditanamin bibit macam-macam, Anda punya teknologi pertanian secanggih apapun, nggak bisa tumbuh, Ibu. Kalau bukan tangan Tuhan yang bikin si Ishak itu panen 100 kali lipat. Akan terjadi tahun 2021. Tiba-tiba secara kasat mata tanah kita kering. Teknologi yang kita terapkan tidak berjalan. Tapi tiba-tiba tidak disangka intervensi Tuhan terjadi, kita di tanah kering malah panen 100 kali lipat. Itu loh Bu yang saya maksud. Itu yang saya maksud akan terjadi tahun ini. Kita tidak bisa mengandalkan lagi. Makanya karena tidak bisa mengandalkan lagi pekerjaan maupun kemampuan kita, maupun pengalaman atau strategi bisnis kita. Sekalipun kelas CEO. Dengarkan ibu-ibu. Kita butuh yang namanya keintiman sama Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, sungguh, Mazmur 91, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Ini saat terbaik, ibu-ibu. Ini momen terbaik. Di mana ibu-ibu itu adalah belajar untuk betul-betul makin gencar bangun kedekatan dengan Tuhan. Makin gencar bangun keintiman dengan Tuhan. Mumpung ibu-ibu banyak PSBB, banyak kita tidak bisa gerak keluar keluyuran kayak kemarin-kemarin. Pakai momen ini ibu untuk bersandar sama Tuhan. Coba ibu-ibu buka Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang ke-8. Nanti kita kembali ke kitab Rut. Kidung Agung pasal ke-8 ayat yang ke-5. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Yang bersandar kepada kekasihnya. Tahun lalu bahkan sampai hari ini kita masih menghadapi dunia sedang menghadapi masa padang gurun, Ibu. Masa sulit. Tapi dengar baik-baik. Seharusnya padang gurun itu bukan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi pada kenyataannya tahun kemarin berapa banyak anak Tuhan mulai murtad dan mundur dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, ibu-ibu di sini tidak. Buktinya ibu-ibu di sini ikut Zoom. 54 orang. Ya, ditulis di sini 54 orang. Berartilah ibu-ibu orang-orang yang tetap ulet dengan Tuhan seperti Rut. Walaupun kering, Allahmu, Allahku. Kemana Allahmu ada, aku selalu ikut Allahmu. Keintiman, Ibu. Keintiman nempel. Ibu, jadikan kesempatan ini banyak nempel, banyak melekat dengan Tuhan. Ibu-ibu sungguh nempel dengan Tuhan.
Seharusnya padang gurun bukan menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Seharusnya padang gurun ini membuat kita keluar menjadi orang yang suka bersandar kepada kekasihnya. Suka manja, bergantung. Ibu, saya tidak tahu kesibukan ibu-ibu. Tapi gempur sungguh-sungguh. Perbanyak waktu ibu menyembah. Perbanyak waktu ibu worship. Perbanyak waktu ibu melekat dengan Tuhan. Perbanyak waktu ibu intim dengan Tuhan. Gempur keintiman dengan Tuhan. Gempur kedekatan dengan Tuhan. Kata yang dipakai, gambaran dari Rut datang di kaki Boas. Membuka selimut lalu datang berbaring di kaki Boas. Itu dideskripsikan dengan satu kata yang namanya hineni. Hineni itu kalau diterjemahkan seperti ini, Bu. Aku rela jadi budakmu. Bukan karena aku engkau beli. Bukan karena aku engkau gaji. Bukan karena itu kewajiban. Aku mau dengan rela jadi budakmu, Tuhan. Karena aku tidak bisa hidup menjauh dari engkau. Karena aku membutuhkan engkau, Tuhan. Jadi hineni itu adalah sebuah sikap hati, Ibu. Di mana sikap hati kita itu adalah walaupun seorang budak itu misalnya bosnya itu melepaskan dia, membebaskan dia, dikasih freedom. Tetapi seorang yang hineni akan berkata, aku tidak mau pergi walaupun Tuhan membebaskan aku, Tuhan memberikan aku hak penuh untuk bebas, tapi aku tidak mau pergi, aku mau tetap menjadi budaknya Tuhan. Itu hineni, Bu. Jadi berbicara tentang Rut membuka selimut Boas dan menaruh kepala di kaki, itu berbicara tentang dua. Jadi berbicara tentang 2 poin. Yang pertama keintiman, tidak bisa tidak. Kalau ibu-ibu perhatikan, kenapa Elia itu dipelihara oleh Tuhan? Elia dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit. Nama Kerit artinya dipisahkan untuk menyendiri dengan Tuhan. Tidak ada breakthrough tanpa keintiman. Tidak ada favor tanpa keintiman. Tidak ada blessing tanpa keintiman. Tidak ada terobosan tanpa keintiman. Itu yang harus kita lakukan. Ibu, saya mengencourage ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu di tempat ini akan menjadi ibu-ibu yang haus dan lapar akan Tuhan, ibu-ibu yang excited dengan Tuhan, ibu-ibu yang berapi-api, suka menyembah, suka nempel sama Tuhan. Itu arti pertama dari hineni, keintiman. Dan arti kedua, Ibu, satu sikap hati yang seperti budak yang berkata begini, Tuhan, aku tuh enggak ngerti. Aku enggak ngerti kenapa doaku belum kau jawab. Aku enggak mengerti kenapa engkau belum nolong aku. Aku enggak mengerti kenapa mujizat belum terjadi. Tetapi seorang yang hineni, seorang budak yang berkata, kemana engkau ada? Aku ikut apapun yang kau lakukan. Seorang hineni enggak akan pernah protes tanya. Seorang hineni akan belajar berkata, I don't understand, but I trust you. Kalau Maria berkata gini kepada Tuhan, jadilah kepadaku sesuai yang kamu ucapkan. Belum dijawab, oke Tuhan. Belum ditolong, terima kasih Tuhan. Belum melihat pintu terbuka, terima kasih Tuhan. Aku tidak mengerti. Walaupun kita dengan menangis, mencucurkan air mata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan. Tetapi seperti Rut, kita akan berkata begini, di mana Allahmu ada, aku akan tetap ikut. Ibu-ibu, ketika Rut itu pertama kali ikut Naomi itu udah bilang, kamu ikut aku tuh enggak punya masa depan, karena aku tuh sudah enggak punya anak laki-laki lagi, sedangkan kamu tuh masih muda. Tetapi Rut itu adalah wanita yang punya mental yang, saudara yang berkata begini, aku bukan cari keuntungan, di mana Allahmu ada, di situ ada. Saya berdoa ibu-ibu, bangun keintiman, dan miliki sikap hati
Seorang hamba yang nerimo, bahasa Jawanya itu nerimo, Ibu, menerima. Nah, kalau bosnya namanya budak ya, Bu ya. Budak, namanya budak kalau bosnya membawa ke kanan ya melok walaupun kita enggak suka. Bosnya bawa ke kiri ya ikut walaupun kita enggak suka. Ibu, saya terjebak di Australia ini sudah dari bulan Maret, jadi 10 bulan. Apakah enggak kangen Indonesia? Kangen lah Ibu, karena saya lahir dari Indo. Kadang-kadang pengen, Tuhan kapan ini selesai, tuh kepengen Bu. Kalau ibu-ibu tahu saya sudah deklarasi, saya sudah tengking, itu perbatasan, saya puasa, saya perjamuan kudus. Wah, pokok semua cara yang saya tahu saya praktekkan, tapi dalam nama Yesus saya bertindak kayak Musa membelah laut gitu ya Bu ya. Saya pikir saya bisa membelah perbatasan untuk dibuka gitu loh. Dalam nama Yesus perbatasan buka. Bu, bukannya buka tambah kemarin dapat pengumuman tutup sampai tahun 2022. Oh, haleluya. Saya cuma mau bilang begini, bagaimana sikap hati kita Ibu ketika kita itu dalam penantian belum melihat pertolongan Tuhan. Ketika kita tuh lagi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ternyata kita berpikir begini, wah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan mujizat terjadi. Tetapi belum tentu Bu, ketika kita membangun keintiman belum tentu doa itu langsung dijawab Ibu. Belum tentu doa langsung dijawab. Apakah sikap hati kita bisa belajar berkata begini, Tuhan, I don't understand. Satu kalimat yang sekarang menjadi apa ya? Kalimat yang sering kali saya ucapkan adalah begini, I don't understand Father, but I trust you. Bahkan ketika kemarin mendengar pengumuman dibuka tahun 2022, ibu-ibu tahu apa yang saya katakan ke Tuhan. I don't understand, Father, but I trust you. Kalau Tuhan belum menjawab doa, maukah ibu-ibu dan saya belajar untuk tidak komplain, belajar berkata terima kasih untuk pintu yang tertutup. Ibu, kalau kita punya dua ini, saya kok tetap percaya ya Bu, seperti Ruth. Boas itu bilang begini, telah ku dengar tentang apa yang kau lakukan kepada Allahku, kepada bangsaku, kepada mertuamu. Telah ku dengar bagaimana engkau mengikut kemana Allahku ada. Demikian Tuhan akan katakan, telah ku dengar, telah ku lihat indah, bagaimana engkau belajar percaya sekalipun aku belum menolong. Telah kulihat bagaimana engkau tetap bersandar di dadaku walaupun aku belum memberikan jawaban. Dan itu akan membuat Tuhan turun seperti Boas. Tidak pernah disangka Tuhan membawa Ruth nasibnya 180 derajat terbalik. Ibu-ibu, kuatkan hati ibu-ibu semua. Keadaan akan tidak mudah ibu-ibu. Tetapi jangan goyah. Tuhanlah sandaran ibu-ibu. Tuhanlah tempat gantungan ibu-ibu. Bukan deposito, bukan pekerjaan, bukan tabungan. Tetapi Tuhan yang menjadi andalan ibu-ibu. Dan ketika Tuhan terus melihat air matamu, di tengah keadaan belum ditolong, pekerjaan sedang lagi berjuang, seperti kepala berubah jadi kaki, kaki jadi kepala. Sudah seperti tired, sudah seperti kelelahan. Belum melihat juga breakthrough. Seperti Ruth dari pagi sampai petang kerja setengah mati. Untuk bertahan, untuk demi anak-anak. Tapi terus belum melihat penjebolan. Ibu terus gempur keintiman. Terus menyembah. Terus pegang kuat-kuat Tuhan. Terus rangkul Tuhan. Terus rangkul dia dengan kuat Ibu. Mungkin harus dengan mengalirkan air mata. Tapi ibu-ibu akan tetap belajar berkata, Father, I don't understand. But I trust you. But I trust you. Ibu-ibu, saya di sini tidak kerja.
Tadinya posisi saya sebagai turis nggak bisa kerja ibu-ibu. Tapi saya juga nggak bisa mohon orang untuk kasih saya duit. Enggak. Ibu-ibu tahu yang saya lakukan? Saya cuma menyembah. Saya cuma berserah. Surrender seperti Hineni. Saya bilang, izinkan aku tinggal di dalam naungan sayapmu. Di dalam naungan sayap, tinggal dalam perlindungan. Benar-benar gandol sama Tuhan. Ibu-ibu, ini yang saya tangkap tahun 2021. Ibu-ibu akan melihat banyak keajaiban. Melihat banyak yang tidak diduga. Akan turun. Kepada siapa? Orang-orang seperti Rut, di mana Tuhan berkata, telah kulihat apa yang kau lakukan kepadaku. Telah kulihat bagaimana engkau tetap belajar setia sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan. Tetapi aku telah melihat bagaimana engkau mengasihi, bagaimana engkau submit kepadaku, bagaimana engkau tunduk kepadaku, bagaimana engkau sungguh surrender total kepadaku. Itu yang Tuhan akan katakan. Saya berdoa ibu-ibu, siap-siap. Anda akan melihat pertemuan-pertemuan yang tidak terduga. Tiba-tiba ibu akan ketemu dengan seseorang yang ternyata di luar dugaan membawa blessing besar, membawa proyek besar bagi keluargamu. Membawa kesempatan-kesempatan yang ajaib yang membawa perubahan besar secara finansial. Tiba-tiba ibu bisa ketemu orang yang membawa blessing yang luar biasa, dahsyat dalam segala area. Itu akan Tuhan lakukan. Tapi bagian ibu dan saya, yuk, I don't understand, Father, but I trust you. Terus taruh kepalamu di dalam pelukannya, di bawah kepak sayapnya. Kayak orang gandol ketakutan. Karena engkau sadar, engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Engkau butuh Dia. Hineni dengan Tuhan. Amin ibu-ibu. Yuk, mari kita berdoa ibu-ibu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku berdoa memberkati wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Engkau akan melihat ibu-ibu di saat engkau cuma bisa menangis di kamar. Membawa suami, membawa anak-anakmu, membawa keluargamu ke hadapan Tuhan. Hanya itu saja yang bisa kau lakukan. Kau cuma bersandar kepada Tuhan. Ketika engkau melihat bagaimana suamimu harus berjuang dengan bisnisnya. Ketika engkau melihat bagaimana keluargamu harus struggle dengan pekerjaan kalian. Namun engkau hanya bisa merangkul Tuhan. Hanya bisa menjerit di hadapan Tuhan. Namun engkau tetap belajar untuk percaya kepada orang-orang yang demikianlah. Tahun 2021 akan menjadi tahun di mana engkau akan berjalan dari kemurahan kepada kemurahan. Tuhan akan membisikkan ke telinga alat-alatnya untuk mereka dengan sengaja menarik-narik keluar jelai supaya saudara dan saya bisa memungutnya bahkan sampai berlimpah. Aku berdoa memberkati wanita-wanita Tuhan di Zoom siang hari ini. Tuhan terima kasih. Ibu Indah, saya hanya ingin memberkati Ibu. Saya melihat angka 5 Ibu. Angka 5 bicara tentang favor. Ibu, engkau akan masuk dalam pengalaman yang lain susah. Engkau dikasih kemudahan. Bersiaplah. Mulai dari tahun ini, bahkan sampai tahun ke depan, engkau akan mulai melihat
pada hidupmu, pada seluruh keluargamu. Tiba-tiba, tidak diduga, kemudahan, pintu terbuka tanpa engkau sangka-sangka. Engkau akan berkata, siapakah aku? Tetapi Allahmu telah melihat hatimu, melihat kasihmu, melihat kesetiaanmu. Engkau akan melihat sesuatu yang besar sedang menantikan engkau dan keluargamu. Sesuatu yang besar akan Tuhan kirim secara tiba-tiba ke rumahmu. Sebuah perkara yang besar akan Tuhan kirimkan bagi keluarga kalian. Seperti yang tertulis Yesaya 60 ayat 5. Terima kasih Bapa. Aku memintakan berkat-Mu untuk semua wanita-wanita Tuhan yang ada di dalam Zoom ini. Biar berkat-Mu yang terbaik turun atas mereka semua. Sungguh Tuhan, bahkan ada di antara ibu-ibu yang lagi berjuang berat. Karena engkau sedang menjual sebuah properti. Engkau sangat merasa terpuruk. Karena engkau mengandalkan untuk properti ini laku. Ibu, jangan fokus ke propertimu. Tetapi saya melihat Tuhan akan mengirimkan burung gagak untuk kasih jalan bagi engkau. Saya tidak tahu bentuknya apa Ibu. Tapi jangan protes dan jangan mengeluh. Jangan terus fokus dengan properti yang kamu akan jual. Tetapi Ibu ngomong sama Tuhan. I don't understand, but I trust you. Ibu percaya dia seorang bapak. Kalau anaknya meminta roti, Tuhan kau tidak akan kasih batu. Miliki hati seperti itu. Dan saya melihat ada burung gagak yang besar sekali. Tuhan akan kirimkan untuk ibu yang sekarang sedang berjuang habis-habisan untuk jual properti. Karena ibu sangat bergantung dari hasil penjualan itu. Tetapi saya menangkap Tuhan akan menurunkan secara supranatural. Saya tidak tahu bagaimana caranya Ibu. Apakah Ibu tiba-tiba akan didatangkan pembeli atau apa. Tapi itu akan terjadi dari pihak tangan Tuhan. Yang secara ajaib Tuhan akan lakukan. Bapak aku berdoa biar berkat surga yang terbaik turun atas hamba-hambamu ini semuanya. Biar berkat surga yang terindah melimpah atas kami semua. Beri kami hati yang baru, hati yang merindukan Tuhan, hati yang membara buat Tuhan, hati yang berapi-api mengasihi Tuhan, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Biarlah segala berkat surgawi, hati yang indah, yang Tuhan kasih buat kami semua, terjadi pada hari ini, di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati ibu-ibu. Saya kembalikan kepada pemimpin. Terima kasih Ibu Ruth buat sharingnya. Luar biasa, kami sangat diberkati. Saya personally sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ruth. Karena ini juga membuat ibu-ibu semua makin intim dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan saat-saat ini. Ya, oke. Sedikit pengumuman. Untuk Kamis depan kita akan start with YouTube lagi. Seperti biasa juga Kamis ini kita harapkan recording ini bisa ditayangkan Kamis ini. Jadi bagi yang ibu-ibu yang ingin mengulang lagi bisa mengikutinya pada Kamis pukul 10. Oke. Kita nyanyi ya. Kita mau janji sama Tuhan. Kita tahu kita hanya dekat dengan Tuhan aja. Kita tenang dan ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera dan ada berkat yang Tuhan mau limpahkan bagi anak-anaknya yang intim dengan Tuhan. Kita akan menyanyi satu lagu ini, kemudian Aling akan menutupnya dengan doa syafaat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, kaulah pelindung Tuhanku, keselamatanku. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih sebelumnya kami semua atas nama pengerja, jemaat, semua yang hadir di Zoom, kami mengucapkan terima kasih Ibu Ruth buat pelayanannya, buat sharing firman-Nya. Sungguh sangat memberkati dan menguatkan setiap kami. Buat yang merasa mungkin hopeless, kayaknya kesulitan semakin bertambah, biarlah kami semua boleh terus kuat di dalam Tuhan, semakin melekat dan semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Ibu Ruth. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan siang hari ini, buat ibadah week yang dilakukan secara Zoom pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sudah berpesan melalui hamba-Mu Ibu Ruth Tuhan. Engkau menguatkan setiap kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan biarlah kami terus ada dalam naungan sayap-Mu yang kuat. Biarlah kami terus ada Tuhan di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Sekalipun api itu semakin panas, sekalipun kesulitan semakin menantang di depan kami, tapi biarlah kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah gunung batu kami, menara perlindungan kami. Tuhan, biarlah kami terus kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Ruth Tuhan, yang saat ini masih ada di Perth bersama seluruh keluarganya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Tuhan, kalau hamba-Mu Ibu Ruth ini boleh ada di Perth sampai mungkin tahun 2022 Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada suatu rencana buat Ibu Ruth dan hamba dan seluruh keluarganya Tuhan. Kalau sampai terkunci di Perth saat ini, Engkau akan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk satu rencana, untuk menggenapi rencana-Mu. Kami tidak pernah tahu Tuhan, tapi biarlah kekuatan yang daripada Tuhan terus ada buat Ibu Ruth sebagai penolong yang sepadan buat suaminya, sebagai ibu-ibu yang bijaksana buat anak-anaknya Tuhan. Keluarga ini Kau kumpulkan, Kau sembunyikan di Perth, karena Engkau akan memelihara keluarga ini lebih daripada yang dibayangkan, lebih daripada yang dipikirkan Tuhan. Biarlah Tuhan terus Kau tanda-tanda yang heran, visi-visi yang baru Engkau terus berikan buat hamba-Mu ini untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjangkau jiwa-jiwa mungkin di Perth, mungkin di seluruh manapun belahan bumi Tuhan, melalui teknologi yang ada Tuhan. Hamba-Mu ini akan terus Kau pakai untuk menjaring jiwa untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai terus keluarga Ibu Ruth ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga para ibu yang sudah ikut Zoom pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau terus kuatkan keluarga-keluarga, suami-suami yang mungkin pekerjaannya mengalami kemunduran Tuhan. Biarlah tahun ini kami semua akan mengalami terobosan. Kami menjadi orang pilihan-Mu, menjadi orang-orang tertentu yang akan mengalami terobosan Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan buat kaum ibu yang ada di Zoom ini Tuhan, yang hadir pada siang hari ini di Zoom. Biar kami terus kuat, kami terus mengandalkan Engkau. Kami akan terus berseru-seru kepada Tuhan. Kami tidak akan berseru-seru kepada manusia. Kami tidak menginginkan apa yang seperti kami inginkan. Tapi kami percaya Tuhan. Sekalipun kami tidak mengerti, tapi kami mau percaya kepada Tuhan. Bahwa rencana-Mu adalah di luar batas pengertian kami, tapi kami percaya rencana-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu, pemeliharaan-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang mengasihi bangsa ini. Bangsa kami ada di pikiran Tuhan. Bangsa kami ada di tangan Tuhan. Dan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Biar Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang belum kenal Engkau. Jumpai mereka Tuhan. Pakai kami seturut dengan rencana-Mu, seturut dengan cara Tuhan.
bagaimana kami boleh bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kami hanya bisa berdoa Tuhan, kekuatan kami terbatas, ruang gerak kami terbatas Tuhan, karena kami sedang ada di dalam persembunyian Tuhan. Kami tidak bisa keluar dengan bebas, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai kami lewat cara-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh terus berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau. Tuhan yang akan secara supranatural, Tuhan yang akan menjumpai mereka Tuhan. Tuhan sendiri Tuhan yang akan menjangkau jiwa-jiwa mereka Tuhan untuk mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Nama-Mu ditegakkan atas Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami Indonesia, khususnya Pak Jokowi, wakil dan seluruh jajaran menteri yang ada. Biarlah Tuhan Pak Jokowi akan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dia Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan ya Bapak. Tuhan akan kirim orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, dan Pak Jokowi beserta wakil dan seluruh pemerintahan yang ada benar-benar hidup takut akan Tuhan. Mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka akan memimpin dan memutuskan segala sesuatunya yang dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan otoritas surga yang daripada Tuhan ya Bapa. Sehingga apa yang diputuskan Tuhan, itu ada kuasa Tuhan di dalamnya. Sehingga negara ini boleh menjadi negara yang baik, negara memiliki hukum yang kuat, memiliki peraturan yang ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Tolong Tuhan, Engkau terus ada bagi bangsa kami. Engkau terus ada di dalam setiap otoritas daripada pemimpin kami di Indonesia Tuhan. Engkau terus menyertai Pak Jokowi, memberikan kekuatan, bahkan memberikan kesehatan yang baik Tuhan. Biarlah vaksin yang sudah mulai diberikan untuk pemimpin-pemimpin negara ini akan terus diberikan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Dalam melalui vaksin ini Tuhan, angka penurunan virus COVID boleh turun ya Bapak secara signifikan. Dan kalau boleh kami mohon Tuhan, biarlah corona ini boleh segera Kau halau pergi dari seluruh muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kesehatan yang baik kami mohon Tuhan. Jauhkan dari, luputkan semua pemimpin negara kami dari penularan virus corona Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hidup kami semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan yang berjalan di depan kami Tuhan, kami hanya mengikutinya saja. Terima kasih Bapak, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang kasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu dan menolongmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat ini dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Thank you semua, thank you terutama Ibu Ruth yang sudah membagi sharingnya yang sangat-sangat memberkati dan menguatkan. Thank you Bu Ruth.